Halo, selamat datang di Klub Angker. Gua Rangga, mewakili Mr. Klabang yang harusnya membuka podcast ini sebagai host, tapi sayangnya berhalangan karena suaranya hilang katanya. Jadi mari kita doakan sama-sama supaya Mr. Klabang cepat sembuh. Di episode kali ini, kami kedatangan cerita dari saudara bernama Opi, yang katanya harus berurusan dengan hantu dan gedung angker. Wow, katanya dia bertemu dengan hantu dan gedung angker ini setelah bertemu dengan yang namanya Amanda, seorang klien yang ngasih dia kerjaan motret bertema Halloween. Wow, kayaknya bakalan serem nih. Well, penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Selamat datang di Klub Angker. Selama ini aku bukanlah orang yang percaya dengan sesuatu yang berbau supranatural. Aku bahkan tidak percaya dengan yang namanya hantu. Menurutku, hantu itu hanya ada di film horor. Walaupun katanya based on true story atau diadaptasi dari kisah nyata thread viral di sosial media, semua itu menurutku hanya gimmick belaka. Gimmick yang direkayasa supaya film horor mereka pada akhirnya laku. Ditonton berjuta-juta orang yang datang ke bioskop karena menganggap ceritanya asli. Meski aku tidak percaya dengan hantu, bukan berarti aku jadi anti nonton film horor. Aku tetap menonton sekedar untuk mencari hiburan. Tak hanya dari cerita di filmnya, tapi juga menikmati reaksi penonton saat mereka lagi ketakutan. Aku juga ingin bisa sekali saja merasa ketakutan, seperti penonton-penonton itu. Lalu aku bertemu Amanda, orang yang mengubah segala pandanganku tentang dunia lain dan juga hantu. Kami dipertemukan oleh sebuah pekerjaan. Lebih tepatnya, ia adalah klien yang mempekerjakan aku untuk proyek photoshoot yang bertema Halloween. Temanku di kantor lama yang memperkenalkan aku dengan Amanda. Katanya ada yang membutuhkan fotografer. Kebetulan, pekerjaan full time aku memang tukang potret. Jadi setelah ngobrol sebentar lewat telepon dan aku setuju dengan harganya, kami langsung deal bekerja sama di proyek yang budgetnya lumayan besar buatku pribadi. Meskipun aku merasa tidak nyaman ketika tahu lokasinya, di sebuah gedung bekas terbakar. Tapi atas nama bisa menambah pundi-pundi untuk membeli rumah, ketidaknyamanan itu aku singkirkan. Beberapa hari setelah kami teleponan, aku dan Amanda bertemu untuk pertama kalinya di sebuah tempat ngopi sebagai lokasi meeting persiapan proyek pemotretan Halloween. Aku sering bertemu dengan model-model yang cantik. Tapi ada yang berbeda dengan Amanda yang waktu itu datang bersama asistennya. Namanya Vega kalau tidak salah ingat. Di sela-sela meeting yang lumayan serius, di saat aku dan Amanda membicarakan lokasi pemotretan, tiba-tiba Vega dengan wajah yang sedikit pucat memotong obrolan kami. Aku masih ingat betul wajahnya Vega saat menceritakan tentang betapa angkernya gedung yang akan kita jadikan tempat pemotretan. Tidak hanya angker, tapi juga gedung bekas mall tersebut katanya terkutuk. Aku sempat tertawa waktu itu. Aku sekarang menyesal sudah mentertawakan Vega sewaktu dia bilang gedung bekas mall itu terkutuk. Jika bisa kembali, aku ingin sekali menampar diriku sendiri dan memindahkan lokasi pemotretan ke tempat lain. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan selalu datang belakangan dan itu memang benar. Aku yang masih tidak percaya dengan hantu, tentu saja menganggap cerita Vega hanya omong kosong untuk menakut-nakuti masyarakat supaya tidak mendekati gedung itu.
Aku waktu itu berpikir, mungkin ceritanya Vega adalah skenario yang dibuat oleh bandar narkoba untuk melindungi tempat transaksinya. Atau mungkin juga gedung itu tempat orang-orang main judi. Aku dan Amanda akhirnya tetap sepakat. Gedung bekas mall yang terbakar 26 tahun yang lalu tersebut akan jadi tempat pemotretan kami. 4 hari kemudian, aku bersama Amanda dan Vega mendatangi gedung bekas mall yang kondisinya memang sangat cocok untuk acara uji nyali. Kami ke sana untuk survei sebelum pemotretan minggu depannya. Mencari spot yang menarik untuk jadi latar belakang Amanda berpose dengan atribut Halloween-nya. Aku dan Amanda berpencar, sedangkan Vega yang katanya tidak mau terkena kutukan menunggu di tanah lapang bekas parkiran. Setelah aku mendapat banyak kandidat spot yang cocok untuk jadi background, aku mencari Amanda, tapi tidak ketemu. Aku pikir ia sudah keluar lebih dulu, tapi ternyata di luar hanya ada Vega yang sedang duduk menunggu kami. Amanda keluar dari dalam gedung kira-kira 15 menit kemudian. Seingat aku, pada hari itu tidak ada yang terlihat aneh dengan Amanda. Sehari sebelum pemotretan, sebetulnya aku dan Amanda sudah janjian untuk bertemu di tempat ngopi yang sama untuk membahas persiapan terakhir. Namun tidak ada kabar dari Amanda sejak kami berpisah di gedung bekas mall terbakar. Hanya ada pesan singkat yang dikirimkan Amanda malam harinya. Isi pesannya, kita nanti bertemu lagi sehari sebelum pemotretan di tempat ngopi kemarin. Aku sudah beberapa kali mengirim pesan untuk menanyakan status meeting hari itu, tapi tidak ada jawaban. Aku juga mencoba menelepon Amanda, tapi handphonenya tidak aktif. Mungkin sedang dimatikan. Lalu aku telepon Vega. Aku masih ingat suaranya yang seperti orang ketakutan. Dia bilang, Amanda sudah terkena kutukan setelah pulang dari gedung bekas mall itu. Hari itu juga, Amanda diikuti. Awalnya aku mengira Vega sedang cerita kalau Amanda diikuti oleh stalker. Tapi kemudian ia melanjutkan bahwa yang mengikuti Vega dari mall yang terbakar itu bukanlah manusia. Suara Vega waktu itu terdengar gemetar ketika menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Amanda. Kata Vega, setelah kami pulang dari mall, Amanda menelpon Vega sekitar pukul 12 malam. Amanda bilang kalau dia tidak bisa tidur karena apartemennya bau hangus, tapi tidak ada yang terbakar. Amanda pun sempat pindah ke ruang TV, dan bau hangus itu katanya seperti mengikutinya, bahkan sampai ke kamar mandi. Lalu keesokan paginya, Vega datang ke apartemen Amanda untuk memastikan tidak terjadi apa-apa dengannya. Katanya Vega, Amanda pagi itu mulai terlihat aneh. Omongannya ngaco dan wajahnya pucat. Di apartemen, Vega sama sekali tidak mencium bau hangus. Namun Amanda terus-menerus meyakinkan Vega kalau dia betul-betul mencium bau hangus sejak semalam. Vega pun memutuskan untuk mengajak Amanda keluar dari apartemen. Anehnya, Amanda tetap bisa mencium bau hangus yang sama, walaupun sudah berada di dalam mobilnya Vega. Dari hari itu, kejadian aneh satu persatu mulai berdatangan. Suara Vega di telepon semakin gemetar saat dia menceritakan awal mula Amanda melihat sosok bayangan yang terus mengikutinya. Setelah keluar apartemen, mereka berdua sampai di restoran untuk makan siang. Amanda mulai terlihat agak tenang, walaupun ia katanya samar-samar masih mencium bau hangus. Vega pun lega, padahal bau hangus tersebut hanyalah permulaan dari mimpi buruk. Amanda waktu itu pesan bakwan Malang kesukaannya. Tetapi baru beberapa suap, tiba-tiba ia berteriak cukup keras yang membuat seisi restoran heboh. Vega yang juga sempat lompat dari kursinya karena terkejut langsung mencoba menenangkan Amanda, sambil menanyakan kenapa barusan dia berteriak. Dengan wajah ketakutan, Amanda bilang dia melihat bayangan di belakang Vega. Sosok bayangan hitam pekat yang matanya melotot, dan bayangan tersebut sekarang hanya diam berdiri tepat di belakang punggung Vega. Karena penasaran, Vega katanya langsung berbalik badan. Tapi bayangan yang dikatakan Amanda tidak ada di sana.
Amanda sampai bersumpah demi Tuhan kalau apa yang dilihatnya bukan halusinasi atau hayalan. Di belakang Vega betul-betul ada makhluk yang bukan manusia, hitam dan berbau hangus. Mereka berdua lalu buru-buru pergi dari restoran. Tapi katanya Amanda, bayangan itu terus mengikuti mereka ke dalam mobil dan sekarang ada di kursi belakang. Di sepanjang jalan, Amanda hanya bisa menutup wajahnya dan menundukkan kepala sampai hampir menempel ke kedua pahanya. Vega yang duduk di kursi pengemudi tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sama sekali tidak bisa melihat bayangan yang dimaksud Amanda. Kursi belakang mobil sedan itu kosong, hanya ada setumpuk kertas-kertas dokumen. Sesampainya di apartemen, Vega yang kebingungan hanya bisa mendengarkan Amanda kembali meracau. Katanya, makhluk itu kali ini berdiri di depan televisi dengan matanya yang menatap tajam ke arah Amanda. Vega mau percaya, tapi sekali lagi, ia tidak bisa melihat sosok bayangan hitam tersebut. Meskipun ingin sekali menemani Amanda, namun Vega harus sudah pergi ke rumah sakit, mengurus ibunya yang sedang dirawat. Vega masih ingat wajah Amanda, sedih bercampur ketakutan waktu itu, saat ia memohon Vega untuk tetap tinggal di apartemen. Aku yang hanya bisa mendengar Vega di telepon, seperti dapat merasakan suaranya yang dipenuhi penyesalan. Aku sebetulnya masih sulit percaya dengan cerita Vega soal Amanda yang di-stalking oleh sesosok makhluk berupa bayangan hitam. Tapi, semakin lama Vega bercerita, keraguan aku tersebut seolah ikutan luntur. Vega bilang, ia sangat menyesal waktu itu tidak menghalangi kami untuk memakai gedung bekas mall yang katanya terkutuk. Andaikan Vega bisa lebih keras menolak, semua mimpi buruk ini tidak akan kejadian. Esok harinya, Vega yang khawatir datang ke apartemen Amanda. Sejak kemarin Amanda tidak ada kabar. Berulang kali mengetuk tapi tidak ada respon dari dalam. Vega sempat kepikiran, mungkin Amanda pulang ke rumah ibunya. Tapi setelah ia menelepon, ternyata ia tidak ada di sana. Kata Vega, ibunya juga sedang mencari-cari Amanda karena sudah 2 hari anaknya seperti menghilang. Padahal biasanya cuma pergi ke supermarket saja, Amanda akan mengabari ibunya. Di telepon hari itu, ibunya Amanda sempat meminta tolong kepada Vega untuk secepatnya dikabari apabila sudah bertemu dengan anaknya. Ibunya Amanda juga bilang, ia tidak ingin sampai kehilangan orang yang disayang untuk kedua kalinya. Karena penasaran, aku sempat bertanya kepada Vega, apa maksud kata-kata ibunya Amanda tersebut, kedua kalinya? Lalu Vega menjawab dengan singkat, mungkin ada kaitannya dengan ayahnya Amanda yang dulu katanya menghilang. Amanda pernah cerita ke Vega soal ayahnya yang tidak pulang saat dirinya masih berusia sekitar 5 tahun. Kejadiannya pas sedang terjadi kerusuhan di hari yang sama dengan ulang tahun Amanda. Selama bertahun-tahun, ibunya mencari ayahnya Amanda tapi tidak pernah ketemu. Sudah kesana kemari hingga minta bantuan polisi, tapi hasilnya nihil. Mereka pun akhirnya mengikhlaskan ayahnya Amanda hilang. Selesai Vega bercerita tentang ayahnya Amanda yang hilang entah kemana, aku lalu bertanya, apa pada hari itu Amanda berhasil ditemukan? Vega menjawab tidak. Tapi malam harinya, ada pesan masuk ke ponsel Vega. Pesan yang ternyata dari Amanda. Pesan berisi foto bayangan. Aku pun langsung bergidik. Begitu Vega mengirimkan foto yang ia terima dari Amanda pada malam itu. Fotonya memang sedikit buram, tapi aku bisa melihat sosok bayangan yang selama ini mengikuti Amanda. Wujudnya seperti bayangan manusia, sangat hitam, dengan sepasang mata yang menatap tajam,
baru kali itu aku merasakan ketakutan. Padahal cuma melihat gambar. Lalu aku teringat reaksi penonton yang ketakutan saat melihat film horor. Reaksi ketakutan yang hanya bisa aku amati, sekarang ketakutan itu aku alami sendiri. Aku langsung diyakini oleh satu foto bayangan itu kalau Amanda memang sedang diikuti. Tapi pertanyaanku setelah melihat foto itu, apa yang diinginkan oleh makhluk itu? Dan kenapa cuma Amanda yang diikuti? Kenapa bukan aku yang sama-sama juga masuk ke gedung itu? Setelah mengirimkan foto bayangan, Vega lanjut bercerita. Suaranya terdengar semakin gemetar, dan sekarang ditambah seperti orang yang sedang menahan tangis. Aku tidak ingin banyak bertanya, walaupun di kepalaku saat itu dipenuhi banyak pertanyaan. Kata Vega, Amanda yang sudah menghilang selama 2 hari semenjak insiden di restoran, kemudian mengirimkan foto-foto bayangan yang lain. Vega pun kembali mengirimkan foto-foto tersebut kepadaku. Foto pertama memperlihatkan jari tangan Amanda yang menunjuk ke arah bayangan yang sedang berdiri di depan sebuah minimarket. Foto kedua, Amanda sedang berada di dalam minimarket yang sama. Dan bayangan itu sekarang terlihat berdiri di belakang kasir. Lalu foto terakhir, ada gambar bayangan hitam di dalam sebuah lift bersama dengan Amanda. Vega kemudian memberitahuku, ia sempat mencari informasi mengenai gedung bekas mall yang tadinya akan menjadi lokasi pemotretan Amanda. Katanya Vega, ketika terjadi kerusuhan sekitar 26 tahun yang lalu, gedung mall tersebut adalah salah satu yang dijarah dan dibakar. Menurut cerita yang ia baca di internet, korbannya hingga ratusan. Kesemuanya ditemukan tewas dalam keadaan hangus. Semenjak itu, gedungnya tidak pernah dipugar dan dibiarkan terbengkalai sampai sekarang. Lalu rumornya, barang siapa yang masuk ke sana dan membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya, maka orang itu akan terkena sebuah kutukan. Katanya jika seseorang sudah dikutuk, dia akan diganggu oleh setan selama seminggu berturut-turut dan bakalan mati di hari ke-7. Sambil bercerita, aku bisa mendengar suara Vega sedang menangis. Hari itu aku teleponan dengan Vega adalah hari ke-6 sejak kami datang ke gedung bekas mall yang katanya terkutuk. Kalau benar Amanda sudah terkena kutukan, berarti besok adalah hari di mana Amanda akan mati. Setelah bercerita tentang kutukan, Vega segera menutup telepon. Ia bilang harus buru-buru pergi ke apartemen Amanda. Ia lalu mengirimkan pesan yang isinya alamat apartemen Amanda. Karena aku bilang waktu itu, aku ingin ikut juga membantu. Sekitar 1 jam kemudian, aku bertemu Vega di lobi apartemen. Kami lalu barengan naik ke lantai 4 menuju tempat tinggal Amanda. Sesampainya di depan pintu apartemennya Amanda, kami berdua terkejut karena pintunya ternyata sudah terbuka. Aku dan Vega langsung masuk, dan kami menemukan Amanda tergeletak di kamar mandi. Dari mulutnya keluar busa. Tanpa pikir panjang, aku dan Vega langsung membopong Amanda keluar dari apartemen dan membawanya ke rumah sakit. Aku pada waktu itu menyetir mobil Vega, sedangkan dia duduk di kursi belakang menemani Vega yang tidak sadarkan diri. Tapi untungnya terlihat masih bernafas. Vega juga sempat mengabari ibunya Amanda yang tinggal di luar kota. Kami waktu itu sampai di rumah sakit sekitar pukul 5 sore. Aku masih ingat, di sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Vega tidak berhenti menangis.
Ia begitu ketakutan akan kehilangan Amanda. Mereka berdua memang sudah seperti kakak dan adik. Amanda sempat cerita sewaktu kami pertama kalinya bertemu di tempat ngopi. Vega yang umurnya jauh lebih muda, justru kata Amanda bagaikan seorang kakak. Tidak hanya mengurus semua keperluan kerjaan, tapi kadang tukang marahin Amanda. Setelah melihat Vega agak tenang, sambil menunggu dokter yang sedang menangani Amanda di UGD, aku bilang aku melihat boneka hangus di kamar mandi. Vega pun ternyata melihat boneka tersebut dan bilang dia tidak pernah melihat boneka itu di apartemen Amanda sebelumnya. Kami sepakat kalau boneka usang yang kelihatan sudah hangus itu dibawa Amanda dari gedung bekas mall. Mungkin boneka itulah yang jadi penyebab kenapa Amanda diikuti bayangan yang hanya kelihatan matanya saja. Katanya, barang siapa yang masuk ke gedung mall itu dan membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya, maka orang itu bakal diganggu oleh setan selama 7 hari. Aku pikir, mungkin kalau bonekanya dikembalikan ke gedung itu, kutukannya akan hilang. Aku kemudian pergi untuk mengambil boneka, sedangkan Vega menunggu di rumah sakit. Setelah mengambil boneka yang hangus di apartemen Amanda, aku lalu pergi ke gedung mall yang jaraknya lumayan jauh. Aku masih ingat, di perjalanan menuju ke sana, aku merasakan ngantuk yang luar biasa dan sakit di bagian leher belakang. Sekitar pukul 8 malam, aku akhirnya sampai di mall terkutuk itu. Suasananya sangat berbeda ketika malam hari. Apalagi sama sekali tidak ada lampu di sana. Jadi lumayan gelap, seperti sedang main game Silent Hill. Aku segera masuk setelah menyalakan senter dari ponsel. Berjalan perlahan-lahan melewati puing-puing. Jujur, aku benar-benar merasakan ketakutan sekali pada waktu itu. Ditambah lagi, aku teringat foto-foto yang dikirimkan oleh Vega. Jantungku otomatis berdebar semakin kencang. Ketika sudah berada di dalam mall, aku bingung harus menaruh bonekanya di mana. Sewaktu lagi kebingungan, tiba-tiba aku melihat ada sosok bayangan yang seperti ada di foto. Bayangan itu berdiri sekitar 10 meter dari tempat aku berdiri. Aku tidak akan pernah bisa lupa wujudnya yang menyeramkan. Aku masih ingat betul kedua matanya yang menatap tajam itu. Setelah menjatuhkan boneka terkutuk itu, aku langsung lari sekencang-kencangnya menuju ke mobil yang aku parkir di pinggir jalan. Dan aku berharap bayangan itu tidak mengikutiku. Tanpa berlama-lama lagi, aku segera tancap gas meninggalkan gedung bekas mall, kembali ke rumah sakit. Sampai sekarang, aku masih tidak percaya apa yang aku lihat di gedung itu. Aku masih tidak percaya kalau aku akhirnya dapat melihat makhluk yang selama ini kupikir hanya ada di film-film horor. Sambil menyetir, aku pun berharap kutukan Amanda sudah hilang. Di rumah sakit, aku langsung disambut oleh Vega yang memelukku sambil menangis. Pikiran aku sudah kemana-mana. Aku menyangka Amanda sudah meninggal dunia. Tapi ternyata itu adalah tangis bahagia karena Amanda berhasil diselamatkan. Vega bilang penyakit epilepsinya Amanda kambuh hingga mulutnya berbusa. Dan kata dokter, Amanda sudah tidak apa-apa. Ibunya yang sudah datang dari luar kota sekarang menemani Amanda di ruang perawatan. Lalu aku cerita ke Vega kalau waktu mau mengembalikan boneka ke gedung bekas mall, aku bertemu dengan bayangan yang selama ini mengikuti Amanda. Kami berdua lalu duduk di lobi rumah sakit. Sekitar setengah jam lagi, hari bakalan berganti. Hari ke-7. Aku dan Vega berharap kutukan gedung bekas mall itu benar-benar sudah berakhir.
Saking kelelahan, aku dan Vega sampai ketiduran di kursi rumah sakit. Esok paginya, ibunya Amanda membangunkan kami dan bilang kalau Amanda sudah siuman. Aku ingat, aku dan Vega hanya saling tatap, tanpa bicara dan hanya tersenyum pertanda lega. Ini sudah hari ke-7 dan Amanda masih hidup, yang berarti kutukannya sudah tak mengikuti Amanda lagi. Setelah aku melihat Amanda sebentar di kamarnya, aku langsung pamit pulang. Sampai di rumah, aku segera buka laptop dan menghapus semua foto-foto gedung bekas mall. Foto-foto bayangan yang dikirimkan oleh Vega juga tidak lupa aku delete. Kayaknya aku kena mental setelah kejadian itu, sampai mengurung diri di dalam kamar hingga berhari-hari. Sosok bayangan yang aku temui di gedung bekas mall itu masih terus menghantui pikiranku, sampai terbawa ke dalam mimpi. Kira-kira sekitar 3 minggu setelah aku mengembalikan boneka hangus, aku kembali mendapat pesan dari Vega. Ada sebuah foto yang gambarnya kurang jelas, memperlihatkan bayangan seorang pria. Lalu aku membaca pesan yang dituliskan oleh Vega. Ia bilang, itu foto dari Amanda. Itu adalah foto sosok bayangan yang selama ini mengikuti Amanda. Dia bilang, di hari ke-6, sosok bayangan itu tiba-tiba menyerupai orang yang dia kenal. Amanda lalu memotretnya. Setelah itu ia mendengar suara yang memanggil namanya. Bayangan itu katanya memanggil-manggil namanya. Dan sehabis itu, Amanda katanya tidak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun, ia sudah ada di rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit, Amanda tinggal bersama ibunya. Lalu ia memperlihatkan foto bayangan tersebut ke ibunya. Ibunya langsung syok karena bayangan itu mirip Hari, suaminya. Seperti ibunya Amanda, aku juga ikut syok membaca pesan dari Vega yang mengungkap jika bayangan yang selama ini mengikuti Amanda adalah ayahnya sendiri. Ayahnya yang 26 tahun yang lalu hilang sewaktu terjadi kerusuhan besar di kota ini. Ibunya Amanda juga bercerita kalau pada hari di mana ayahnya tidak pulang ke rumah, ayahnya memang berencana membelikan kado sebuah boneka untuk Amanda yang hari itu sedang berulang tahun. Tapi ayahnya tidak pernah pulang lagi. Aku benar-benar dibuat terkejut berkali-kali oleh pesan dari Vega yang diakhiri dengan sebuah foto lagi. Kali ini sebuah foto selfie Amanda yang sedang tersenyum sambil memegang boneka. Aku langsung mengenali boneka yang ada di foto tersebut. Boneka hangus yang pada malam itu sudah aku kembalikan ke gedung bekas mall yang katanya angker dan terkutuk.